Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mastur. Saya adalah dosen pada program studi teknologi pendidikan FKULN. Saya menjadi dosen sejak tahun 2016 hingga saat ini. Saya 2016 diangkat menjadi dosen tetap non-PNS, kemudian 2019 saya menjadi dosen PNS. Keahlian saya adalah pada bidang desain, instruksional, dan kurikulum yang merupakan bagian penting dari pendidikan modern yang perlu dikuasai oleh pengembang teknologi pendidikan. Sejak awal menjadi dosen, saya menggabung mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Latar belakang pendidikan saya, S1 teknologi pendidikan, kemudian S2 teknologi pendidikan, sehingga ini menjadi fokus atau menjadi ekspertise saya di bidang teknologi pendidikan. Oleh karena itu, video pembelajaran ini yang dikhususkan sebagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen, saya menggunakan mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan, yaitu pertama, mahasiswa mampu menganalisis falsafat teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis definisi dan kawasan teknologi pendidikan mulai dari rumusan pada tahun 1993, 1972, kemudian 1994, rumusan tahun 2024, dan rumusan 2018. Pada saat ini saya akan menyajikan topik tentang rumusan atau definisi kawasan teknologi pendidikan tahun 2004. Strategi dan sumber belajar yang digunakan adalah pertama, saya menggunakan case study atau studi kasus untuk topik ini. Sumber belajar yang digunakan pertama adalah bukunya Barbara Bissell tahun 1994, kemudian buku Muleda yang ditulis pada tahun 2004, kemudian buku Profesor Yusuf Hadimyaso. Media yang digunakan video pembelajaran yang saya kembangkan sendiri, kemudian internet untuk mahasiswa menggali dan mengkaji berbagai sumber dari artikel untuk mendiskusikan tentang rumusan tahun 2004. Penilaian mata kuliah ini 40% yaitu pada keaktifan dan kehadiran, kemudian 25% pada UTS, dan 35% pada ujian akhir semester. Dengan memahami sistem penilaian ini, diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya teknologi pendidikan itu? Atau ada yang terjebak dengan kata teknologi? Mari kita coba telaah atau gunakan persepsi teknologi pendidikan ini menggunakan definisi tahun 2004 yang ditulis oleh Muleda, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Asosiasi Teknologi Pendidikan yang berdomisili di Amerika Serikat pada tahun 2004. Definisi teknologi pendidikan tahun 2004 ialah Educational Technology, Study and Ethical Practice, Facilitating Learning, Improving Performance, Creating, Using, Managing Appropriate Technological Process and Resources. Artinya apa? Bahwa teknologi pendidikan itu adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Definisi ini ada 9 kunci yang perlu kita kaji, yang perlu kita dalami. Tadi di dalam definisi itu ada kata study, kemudian ada kata praktis, ada kata facilitative learning, ada improving performance,
Ada creating, ada using, ada managing, ada proses, dan ada resources. Artinya, ya, kata pertama kuncinya adalah study. Ya, study ini bermakna kajian. Bisa dimaknai penelitian, bisa dimaknai mempelajari. Kemudian yang kedua yaitu praktik etis atau mempraktekkan tapi secara etis menggunakan etika dan estetika. Kata yang ketiga yaitu menciptakan. Dilanjutkan kata yang keempat mengelola, yang kelima memanfaatkan, yang keenam proses, yang ketujuh sumber, yang kedelapan memfasilitasi belajar, dan keenam meningkatkan kinerja. Definisi ini bisa dipahami bahwa tupoksi teknologi pendidikan adalah memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Itu garapan dari teknologi pendidikan. Bagaimana untuk memperoleh ilmu atau bagaimana usaha untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja? Yaitu dengan cara tadi, study, yaitu mengkaji terkait dengan bagaimana memfasilitasi belajar itu. Kemudian bagaimana mengkaji meningkatkan kinerja. Setelah ditemukan kajiannya, setelah ditemukan teorinya, baru kemudian dipraktikkan. Ya, praktikkan apa? Dipraktikkan bagaimana memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Caranya dengan apa? Yaitu menciptakan, mengelola, memanfaatkan. Nah, apa yang diciptakan? Ternyata peran teknologi pendidikan menemukan cara untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja itu, yaitu dengan cara menyediakan sumbernya dan menyediakan prosesnya. Apa yang maksud dengan sumber itu? Sumber itu adalah media, orang, lingkungan, dan segala hal yang bisa digunakan untuk belajar. Apa itu prosesnya? Prosesnya itu berupa strategi, berupa metode, berupa pendekatan. Nah, untuk itu yang dikaji oleh teknologi pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan sumber, bagaimana menciptakan proses, ya, bagaimana kemudian proses ini digunakan dan sumber ini digunakan untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, tadi di dalam definisinya, yaitu ada studi, praktik etis, menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan. Setelah prosesnya ada atau diciptakan, setelah sumbernya ada, setelah diciptakan, maka kemudian dikelola, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Landasan falsafah teknologi pendidikan. Sebagai disiplin ilmu yang baru dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua, maka teknologi pendidikan juga membutuhkan yang namanya landasan falsafah agar teknologi pendidikan bisa menjadi sebuah pengetahuan yang berdiri sendiri. Falsafahnya apa? Pertama adalah ontologi, kemudian yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa hakikat gejala yang dikaji, ya, atau ontologi itu memberikan semacam bentuk penelahan terkait dengan gejala-gejala yang dikaji. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu bagaimana cara mengkajinya atau bagaimana cara mendapatkan cara dan metode untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja itu. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu apa nilai manfaat pengkajian. Nah, pertama yaitu ontologi. Mari kita bahas. Ontologi yaitu terkait dengan apa hakikat gejala yang dikaji. Nah, pertama adalah bahwa adanya berbagai macam sumber belajar.
sumber untuk belajar. Ada banyak aneka sumber belajar di dunia ini, dan setiap perkembangan ilmu pengetahuan muncul teknologi yang baru bisa digunakan sebagai sumber belajar. Dulu pada tahun 2000-an ketika OHP yang baru digunakan sebagai sarana untuk mempresentasikan ide, kita menggunakan OHP. Kemudian sekarang kita menggunakan LCD proyektor. Kita saat ini menggunakan AI sebagai bagian dari tren teknologi saat ini. Semakin berkembang, teknologi semakin berkembang juga gitu ya, sumber atau media yang bisa digunakan untuk belajar. Yang kedua, sumber belajar tadi itu perlu terus dikembangkan secara optimal. Adanya perkembangan teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran itu bisa kita kembangkan secara optimal dan perlu dikaji secara konsep, kemudian juga secara faktual, ya. Agar apa? Agar dapat digunakan secara optimal pengembangan sumber belajar tersebut untuk dikelola dengan baik dalam rangka untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Nah, kemudian berikutnya ada konsep tentang belajar sepanjang hayat. Ini menjadi bagian concern dari kajian UNESCO juga, bahwa belajar ya itu tidak mengenal waktu. Artinya mulai dari sejak lahir sampai kemudian meninggal, kita membutuhkan yang namanya belajar. Kecil dulu kita belajar berdiri, belajar berjalan, belajar berlari, kemudian terus semakin tumbuh usia kita, kebutuhan belajar semakin kompleks. Kemudian ada keragaman peserta didik dan warga belajar. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik tersendiri yang itu bisa memiliki gaya belajar yang berbeda, mulai dari kinestetik, kemudian auditif, dan visual, ya. Kemudian berikutnya ada perkembangan kebutuhan, ya. Berkembangnya kebutuhan untuk belajar semakin kompleks, manusia pengetahuannya kemudian juga semakin dibutuhkan pengetahuan yang baru dan cara-cara yang baru yang belajar. Kemudian juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, lingkungan yang berubah atau lingkungan yang berbeda. Tahun 2000-an masih ingat ya, ketika masa COVID gitu ya, lingkungan berubah. Kita tidak bisa ke sekolah karena ada pembatasan, tidak bisa ke kampus, tapi belajar tidak boleh berhenti. Maka perlu adanya sebuah cara-cara yang baru pemecahan masalah dalam belajar. Dan itulah salah satu kajian yang digunakan atau fokus teknologi pendidikan. Kemudian berikutnya ya, mengenai sumber belajar. Sumber belajar bagian dari kajian teknologi pendidikan sudah disampaikan tadi juga, bahwa sumber belajar itu ada orang, ya. Orang itu spesifik, ada guru, ada siswa, ada tokoh yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua ada media, ya, ada sifatnya cetak, ada elektronik, gitu ya. Kemudian ada lingkungan, ya. Lingkungan, ada lingkungan kelas, terus kemudian laboratorium. Nah, ketiga sumber belajar ini sifatnya ada dua. Ada yang didesain, dirancang, dan sengaja digunakan untuk sumber belajar. Nah, tapi yang kedua ada yang dimanfaatkan. Penciptaannya, yang dimanfaatkan ini penciptaannya tidak untuk pembelajaran, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran. Contohnya adalah museum, terus kemudian pasar yang bisa kita gunakan untuk belajar. Setelah teknologi, kita mari
beralih ke epistemologi atau melanjutkan ke epistemologi. Epistemologi pengembangan teknologi pendidikan. Pertama, kita sadari bahwa keseluruhan masalah belajar itu yang ada gitu ya, dan upaya pemecahannya itu perlu ditelusuri secara simultan. Semua situasi yang ada jadi diperhatikan dan dikaji saling kaitannya, bukan secara terpisah-pisah. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Bagaimana menciptakan sebuah media pembelajaran dengan berbagai sumber yang ada guna untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja Bapak? Izin bertanya Bapak, bagaimana implementasi dari 3 landasan tadi? Baik, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Norma, silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin saya Norma Nisa. Ya. Ingin bertanya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tuh tentang landasan aksiologi. Nah, di mana landasan aksiologi ini kan memiliki makna tentang nilai dan juga manfaat teknologi pendidikan. Nah, pertanyaan saya itu untuk konteks Indonesia, kira-kira bagaimana manfaat teknologi pendidikan dan apa saja manfaatnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Aksiologi itu berbicara terkait dengan nilai gitu ya, manfaat gitu ya, bahwa sebuah disiplin ilmu itu harus memiliki manfaat atau nilai terhadap garapannya. Teknologi pendidikan itu dalam konteks Indonesia gitu ya, pertama bahwa teknologi pendidikan hadir untuk meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan produktivitas pendidikan. Kita sadari bahwa negara kita itu luas, kemudian anggaran kita terbatas. Nah, teknologi pendidikan bisa hadir gitu ya dengan anggaran terbatas tadi itu bisa mencoba untuk memfasilitasi dengan katakanlah misalnya ada pembelajaran jarak jauh, atau misalnya juga dengan membuka dulu ada SMA terbuka, ada SMP terbuka, SD Pamong dan segala macamnya gitu ya, sehingga dengan anggaran terbatas itu bisa menjangkau berbagai daerah yang terluar, atau kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi gitu ya. Yang kemudian yang kedua, teknologi pendidikan juga memberikan manfaat kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual gitu ya. Saat ini ketika kita bicara terkait dengan memanfaatkan AI ya, artificial intelligence itu kan salah satunya membuat pembelajaran lebih personalis gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa diambil manfaat dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat yang lagi misalnya meningkatkan belajar lebih akrab. Kalau katakan dulu kita menggunakan sering ya guru atau dosen gitu ya, pendekatan teacher center, hadir dalam kelas merasa sebagai superhero gitu ya, sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, dengan pendekatan student center ini bisa berbagi peran gitu ya, tidak hanya guru, tidak hanya dosen sebagai satu-satunya sumber, tapi dia bisa menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar gitu ya. Kemudian salah satu lagi yang bisa diambil manfaat dari penerapan teknologi pendidikan di Indonesia yaitu terkait dengan pemerataan mutu dan kesempatan gitu ya. Itu yang bisa menjadi bagaimana teknologi pendidikan ketika dimanfaatkan di dalam sistem pendidikan. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Izin Bapak bertanya. Ya, silakan.
Jadi di sini saya ingin mempertegas makna dari sinergis dalam landasan epistemologi. Jadi sinergis ini yang dimaksud itu ketika media pembelajaran dan metode atau strategi pembelajaran itu tidak memberikan dampak terhadap perbaikan pembelajaran, sehingga baik sumber maupun strategi itu apakah perlu diadakan evaluasi? Ya, benar. Itu satu Bapak. Terima kasih. Kita punya pendekatan yang unik gitu ya, bahwa salah satu untuk mengembangkan keilmuan teknologi pendidikan, kita mempunyai pendekatan 5 pendekatan gitu ya. Pertama, isomorfi. Isomorfi itu menggabungkan berbagai kajian bidang keilmuan. Teknologi pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kita membutuhkan berbagai disiplin ilmu yang lain. Contohnya misalnya kita mempelajari psikologi pendidikan, psikologi anak ya, untuk mempelajari mengenai perkembangan peserta didik ya. Kemudian kita belajar komunikasi, bagaimana, karena belajar itu kegiatan pembelajaran itu adalah proses komunikasi gitu ya. Kita mempelajari ilmu komunikasi, yaitu pesan yang efektif disampaikan kepada peserta didik seperti apa. Nah, itu isomorfi. Kemudian ada sistematik gitu ya, dengan cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Jadi kalau kita misalnya mengembangkan media pembelajaran itu kan kita menggunakan model ADI, misalnya analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Itu berurutan gitu ya, cara mengembangkannya melalui analisis dulu, tidak serta-merta langsung mengembangkan media. Itu perbedaan antara misalnya teknologi pendidikan dengan bidang ilmu komputer, lalu kemudian juga bidang TIK gitu ya. Dari segi kemampuan mereka lebih mahir mengembangkan media. Tapi kita dari segi teori bagaimana media itu efektif untuk pembelajaran, itu yang dimiliki oleh teknologi pendidikan. Lalu kemudian sinergistik yang tadi ditanyakan gitu ya. Sinergistik itu menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri. Gini gitu ya. Kemarin saya menonton sebuah film di Singapura gitu ya. Ada anak yang dia lemah dari segi literasi bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian ada seorang guru dia hanya menggunakan menggunakan api gitu ya. Lalu kemudian api itu bisa berpindah gitu ya, berpindah segala macamnya. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain itu berpindah gitu ya. Itu memotivasi peserta didik untuk belajar, bahwa artinya di situ peserta didik menangkap belajar itu tergantung usaha, niat, dan motivasi gitu ya. Nah, ketika media itu digunakan kemudian disinergiskan dengan metode gitu ya, itu membuat pembelajaran efektif. Pembelajaran itu kan dalam rangka untuk memotivasi agar siswa itu mau belajar gitu ya. Kan intinya itu gitu ya, sehingga kemudian ada retensi, fokus, lalu kemudian semangat belajar gitu ya. Maka itu benar tadi, kalau misalnya metode, lalu kemudian strategi, pendekatan, lalu digabungkan dengan media, tapi itu tidak memberikan nilai tambah terhadap retensi, lalu kemudian juga motivasi siswa, maka kemudian perlu dievaluasi satunya. Bisa jadi misalnya medianya tidak cocok, atau metodenya tidak cocok, atau media tidak memberikan nilai tambah, atau tidak bisa media ini menggunakan metode tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada sistematik gitu ya, sistemik, itu pengkajian sedang menyeluruh, kemudian ada inovatif. Nah, itu 5 hal yang digunakan oleh teknologi pendidikan dalam mengembangkan ilmunya gitu ya. Nah, itu yang mengenai terkait dengan epistemologi gitu ya. Saya kira sudah cukup gitu ya waktu kita, tapi saya minta Anda untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dan diskusikan dari tadi. Silakan, mungkin ada yang ingin menyimpulkan, teman-teman.
Oke, izin Pak, Ulun mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah Pian paparkan tadi dari awal sampai akhir tentang perkuliahan kita, yaitu yang berfokus pada landasan teknologi pendidikan. Jadi Ulun coba menyimpulkan dari definisinya dulu bahwa teknologi pendidikan ini adalah sebuah studi dan praktek etis yang berfokus pada bagaimana menciptakan atau membuat, kemudian bagaimana cara menggunakan, dan bagaimana juga mengelola proses serta sumber teknologi untuk di sini kata kuncinya adalah memfasilitasi belajar dan juga meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada 3 dimensi. Yang pertama itu ontologi, itu bagaimana hakikat sumber belajar yang beragam ini dapat terus berkembang. Di situ sudah Bapak jelaskan juga bahwa perkembangan sumber belajar ini dari media cetak, kemudian juga audio, video, kemudian sampai dengan teknologi imersif lainnya, itu sudah dijelaskan. Kemudian juga ada epistemologi, yaitu pendekatan sistemik, sinergistik, dan inovatif, serta integratif dalam rangka memecahkan masalah belajar yang ada di sekolah. Kemudian juga aksiologi atau kebermanfaatan yang sudah Bapak jelaskan tadi juga, itu bagaimana sebuah teknologi pendidikan itu dapat meningkatkan produktivitas dan juga menciptakan yang namanya pemerataan kesempatan belajar, efektivitas, dan pemberdayaan peserta didik. Kemudian juga teknologi pendidikan ini ulun rasa itu memadukan berbagai disiplin ilmu demi tercapainya pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Visi yang dikemukakan oleh Prof. Miarso juga menekankan bahwa terwujudnya pola pendidikan itu berbasis aneka sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembelajar untuk menuju masyarakat yang belajar juga. Nah, di Indonesia Pak, penerapannya ini mungkin sudah banyak kita lihat, itu seperti di Pustekom, kemudian di UT, kemudian juga kemarin kita lihat di Odise Maulek dan sebagainya. Kemudian juga ada pengembangan TV edukasi, pemanfaatan media dan penguatan pendidikan karakter, juga portal belajar daring yang ini juga membantu untuk sebagai sumber pelajaran yang luas dan merata. Mungkin itu Pak yang bisa ulun simpulkan dari perkuliahan kita hari ini Pak. Ya. Terima kasih. Baik, makasih Mas Riza. Saya kira sangat komprehensif tadi kesimpulannya gitu ya, dan bahwa memang teknologi pendidikan itu kuncinya untuk memecahkan masalah belajar dan memfasilitasi kinerja dengan cara menyediakan prosesnya dan menyediakan sumbernya. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya untuk hari ini gitu ya, atas keaktifan teman-teman dan kesimpulan dari yang sudah teman-teman paparkan. Kita jumpa kembali nanti minggu depan dengan topik rumusan tahun 1994. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 10 dan plus 1 dari 11 yang nilai aksiologi dari teknologi pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan jangan lupa bahwa kalian perlu menelaah kembali sumber-sumber yang saya sajikan tadi. Ada 3 buku untuk memahami rumusan dan kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama adalah bukunya Molenda, kemudian yang kedua adalah bukunya Barbara Gisel, kemudian yang ketiga adalah bukunya Prof. Yusuf Hadi Miarso. Ketika buku ini menjadi kunci untuk memahami topik pada hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya ada beberapa sumber lagi yang perlu ditambah untuk memperkaya. Kita berjumpa kembali pada topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.